asam lambung naik, aduh rasa terbakar yang bikin gak nyaman dan frustrasi itu. Pasti banyak dari kita yang pernah ngerasain kan? Tapi, gimana kalau solusinya itu nggak cuma dari apotek, tapi juga dari kearifan kuno yang ternyata didukung sama sains modern? Hari ini kita bakal bongkar bukti-bukti di balik pengobatan alami yang beneran bisa dipertanggungjawabkan. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita coba pahami dulu masalahnya dari akarnya. Terus, kita lihat kenapa ya kok pengobatan yang biasa kadang-kadang nggak mempan. Nah, dari situ kita gali rahasia pengobatan tradisional, kita adu dengan data-data sains modern, sampai akhirnya kita temukan pendekatan herbal mana yang paling efektif. Dan terakhir, tentu saja langkah-langkah konkret yang bisa Anda ambil. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Sebenarnya seberapa besar sih masalah ini? Asam lambung yang naik terus-terusan itu ada nama medisnya yaitu GERD. Dan percayalah, ini jauh lebih umum dari yang mungkin Anda bayangkan. Nah, rasa panas di dada setelah makan ini, yang sering kita sebut nyeri ulu hati atau heartburn, itulah gejala paling khas dari gastroesophageal reflux disease atau GERD. Dan jangan salah, ini masalah besar loh. Coba bayangin, sebuah tinjauan bukti ilmiah menemukan kalau GIRD itu mempengaruhi sampai 40% populasi. Itu hampir setengah dari kita loh, dan dampaknya nyata banget ke kualitas hidup dan juga biaya kesehatan. Jadi poin kuncinya di sini adalah GERD itu bukan sekedar rasa nggak nyaman sesekali. Ini adalah kondisi kronis. Ini terjadi karena pintu antara kerongkongan dan lambung kita nggak nutup dengan sempurna, jadi asam lambung bisa seenaknya naik lagi ke atas. Tentu pengobatan standar itu ada, tapi gimana kalau solusi utama ini ternyata nggak cukup ampuh? Nah, mari kita lihat keterbatasan dari terapi yang paling umum diresepkan. Biasanya, solusi medis yang paling umum adalah obat yang disebut PPI atau proton pump inhibitor. Tujuannya simpel, mengurangi produksi asam di lambung biar kerongkongan kita punya waktu untuk pulih. Nah, disinilah letak paradoksnya. Di satu sisi, PPI ini efektif banget buat menyembuhkan luka atau kerusakan fisik di kerongkongan. Tapi di sisi lain, sebuah riset gabungan besar di tahun 2020 menemukan fakta menarik. Sekitar 30% pasien ternyata masih merasakan gejala yang mengganggu. Jadi ada yang belum beres kan? Kesenjangan inilah yang akhirnya mendorong banyak orang buat cari alternatif lain. Seperti yang disorot oleh sebuah tinjauan di tahun 2024 ini, permintaan untuk pilihan komplementer yang aman dan efektif, ya contohnya obat-obatan herbal, itu lagi naik daun. Pencarian alternatif ini seringkali loh membawa kita kembali ke akar, ke pengobatan tradisional, yang sebenarnya udah ngurusin gejala-gejala kayak gini selama ratusan tahun loh. Dan ini bukan hal yang baru kemarin sore. Berbagai ulasan ilmiah itu mengonfirmasi kalau sistem pengobatan kuno, seperti di Persia dan Tiongkok, itu udah punya catatan resep-resep herbal untuk masalah pencernaan seperti ini dari berabad-abad yang lalu. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apakah kearifan kuno ini beneran didukung oleh bukti ilmiah modern? Apakah sains sejalan dengan tradisi? Yuk, sekarang kita selami bareng-bareng data dari studi-studi berskala besar yang udah menguji terapi-terapi herbal ini. Kita akan lihat bukti ilmiah level tertinggi, yaitu studi yang disebut meta-analisis jaringan. Biar gampang, anggap aja ini kayak turnamen ilmiah, di mana banyak banget penelitian tentang berbagai macam pengobatan itu diadu dan dibandingin bareng-bareng, buat lihat mana yang keluar sebagai juaranya. Salah satu pendekatan utama yang ditemukan para peneliti adalah terapi GIANP. Sederhananya, ini adalah pendekatan herbal yang fokusnya untuk memperkuat dan menyegarkan fungsi dasar sistem pencernaan kita. Pendekatan kedua yang juga menonjol adalah terapi ligan UV. Kalau yang ini, fokusnya lebih ke menenangkan sistem pencernaan dan secara spesifik menormalkan aliran di dalam perut biar asam lambung nggak naik ke tempat yang salah. Jadi, di antara dua pendekatan itu dan yang lainnya, mana yang paling efektif? Dan untuk gejala spesifik yang mana? Tenang, data sudah memberikan kita peringkat yang jelas. Sebuah analisis besar di tahun 2020 ngasih kita peringkat yang sangat jelas. Coba kita lihat podium juaranya. Untuk efektivitas secara keseluruhan, juaranya adalah kombinasi terapi GIANP Deng dengan obat PPI. Tapi, kalau tujuannya khusus untuk menyembuhkan lapisan kerongkongan, ternyata terapi ligan HW saja yang jadi nomor satu. Dan untuk meredakan nyeri ulu hati, kombinasi ligan HW dan PPI adalah yang paling jago. Nah, yang lebih seru lagi, waktu para ilmuwan mengintip lebih dalam,
Mereka nemuin beberapa herbal spesifik yang jadi pemain bintangnya, yang sering banget muncul di formula-formula paling sukses. Herbal seperti Bansha dan Gancau misalnya, ini adalah beberapa pemain kunci di balik pendekatan-pendekatan efektif yang barusan kita bahas. Tapi penting banget nih untuk kita transparan. Para ilmuwan sendiri menekankan meskipun hasil ini sangat menjanjikan, studi-studi yang ada saat ini masih punya keterbatasan. Jadi, kita masih butuh lebih banyak lagi penelitian berkualitas tinggi ke depannya. Oke, jadi setelah tahu semua ini, apa yang harus kita lakukan? Apa langkah selanjutnya? Nah, ini dia langkah-langkah yang paling bijak dan bertanggung jawab. Jadi intinya begini, gunakan semua informasi ini bukan untuk mendiagnosis diri sendiri, tapi untuk jadi bekal saat Anda ngobrol dengan dokter atau ahli kesehatan. Tujuannya adalah menemukan rencana pengobatan yang paling aman, paling pas, dan paling personal buat Anda. Pembahasan kita kali ini dirancang untuk membekali Anda dengan pengetahuan. Dan kami tinggalkan Anda dengan pertanyaan terakhir ini untuk direnungkan demi kesehatan Anda sendiri.